Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Kantor pemerintah daerah pesisir barat diterjang banjir bandang, motor dan mobil hanyut terbawa banjir. Mayat seorang pria ditemukan terapung di Laut Tanjung Selaki, Lampung Selatan. Mobil ambulans ringsek akibat menghantam bagian belakang truk yang berhenti di pinggir jalan Lampung Utara. Seorang perawat terjepit kabin. Seorang mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Bandar Lampung dituntut jaksa dihukum 8 tahun 6 bulan penjara dalam sidang perkara dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR tahun 2021 hingga 2022. Terdakwa bernama Zainal Abidin Arif yang merupakan warga Natar, Lampung Selatan. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa merugikan negara hingga lebih dari 2 miliar rupiah. Modus kejahatan terdakwa yakni merekrut kreditur fiktif dari 46 pemilik usaha mikro. Dana kredit tersebut dibagi dengan seorang teman kerjanya bernama Arianto yang kini sudah jadi terpidana setelah divonis majelis hakim 6,5 tahun penjara. Sidang 4 bulan kurungan juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 2.11.810.393 rupiah dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Terdakwa mengajukan keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa terkait besaran kerugian negara. Sidang kemudian ditunda dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi. Kasus dugaan korupsi dana KUR tersebut terbongkar setelah petugas Kejaksaan Tinggi Lampung menerima pengaduan puluhan korban kredit fiktif pada akhir 2024. Para korban merupakan para pedagang makanan dan pemilik warung kelontong di sejumlah daerah di Bandar Lampung. Mereka ditagih oleh pihak bank, padahal tidak pernah menerima uang pencairan kredit yang mereka ajukan. Mereka ditagih oleh pihak bank padahal tidak pernah menerima uang pencairan kredit yang mereka ajukan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung Selasa siang merilis hasil penyidikan kasus upaya perusuhan unjuk rasa di gedung DPRD 31 Agustus lalu. Tim penyidik menetapkan 7 orang tersangka sebagai terduga perusuh. Mereka, 6 diantaranya adalah anak di bawah umur dan 1 orang dewasa bernama Fabio Jeffrey, umur 23 tahun, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Tersangka Jeffrey ditangkap oleh tentara karena kedapatan membawa bom Molotov yang akan digunakan untuk membakar gedung DPRD saat unjuk rasa. Tersangka belajar membuat bom Molotov dari media sosial. Selain itu, tersangka juga berperan sebagai pengajak para remaja di warnet untuk ikut berunjuk rasa. Tersangka FJ ini terpengaruh dengan tontonan media sosial yang menggambarkan terkait masalah aksi rusuh di tempat lain. Terkait belajar bom Molotov juga, kami pelajari di historis pencariannya, ia belajar melalui tutorial pembuatan Molotov di media sosial. Kemudian itulah dia tergerak untuk mengajak
para ABH ini. Jadi mereka tersangka FJ ini mengenal ABH ini di warnet tersebut tempat nongkrong. Dia mengajak dari tempat tersebut, barulah tujuannya adalah mengikuti aksi, kemudian untuk melakukan pelemparan bom molotov. Kok bisa bawa itu inisiatif apa gimana? Inisiatif ke motivasi aja Buatnya kamu kayak mana caranya? dari YouTube mempelajari praktek. Dari YouTube. Kamu buat sendiri apa memang udah dikasih kayak gitu? Ini siapa? Tadinya rencana mau buat cuman suruh mereka aja yang bikin gitu. Untuk apa rencananya? Untuk bakar-bakaran di jalan aja kayak bakar ban atau apa gitu. Penanganan kasus 6 tersangka yang masih anak-anak dilakukan tindakan diversi atau dikembalikan kepada keluarganya untuk dilakukan pembinaan oleh orang tuanya. Sedangkan untuk tersangka Jeffrey Fabio dijerat pasal 187 junto pasal 53 tentang tindak pidana membahayakan keamanan umum yang menimbulkan ledakan atau kebakaran. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Lima orang gelandangan, satu diantaranya adalah balita dan satu lagi anak-anak, terjaring razia petugas gabungan polisi dan Dinas Sosial Bandar Lampung. Mereka ditangkap saat sedang mengemis di sejumlah lampu merah di Jalan Sultan Agung dan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan petugas, para gelandangan tersebut merupakan warga pendatang dari berbagai kabupaten di Lampung. Mereka mencari nafkah jadi pengemis di kota Bandar Lampung. Menurut petugas, tujuan razia gelandangan untuk menciptakan lingkungan tertib, bersih, dan nyaman dengan menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tempat umum. Mengamankan 5 orang gelandangan yang terdiri dari 1 orang anak-anak, 2 ibu-ibu, dan 1 lansia yang pada saat ini telah kita serahkan ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tidak hanya sebatas ini, kami pun akan melaksanakan penertiban terkait dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Bandar Lampung. Dan itu pun akan kami lakukan bersama-sama kepada jajaran Pemda Kota Bandar Lampung. Para gelandangan yang terjaring razia hanya didata dan tidak dikenai sanksi hukum. Mereka akan diberi pembinaan oleh petugas Dinas Sosial sebelum dikembalikan ke kampung halaman. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.